Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, lahirlah seorang manusia pilihan yang masih dalam rahimnya baru 4 bulan meninggal bapaknya, masih dalam rahim. Lahirlah dia dalam keadaan yatim. Baru 4 hari disusui oleh ibunya, dibawa lagi keluar desa. Diambil oleh ibu susunya, namanya Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun kembali ke ibunya. Diambil oleh ibunya, Siti Aminah. Dan setelah itu, usia 6 tahun wafat lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh pamannya. Siapa namanya pamannya? Lebih banyak kau tidak tahu toh. Saya dulu waktu kecil, cepat saya tahu lagu itu Nabi. Kenapa? Karena mamaku perkenalkan Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya mak? Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Siti Aminah ibunya. Siapa nama bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Balikpapan atau Lungikis? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Wali Kota atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Dari lagu itu kita tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Dari lagu itu kita tahu apa tugasnya, jadi Nabi. Apa tugasnya, jadi Rasul. Siapa yang angkat? Allah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu dulu. Lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa? Cikini, apa lagi itu? Cikampe, apa Cikampe Cikini? Aku capek gara-gara dia. Ku bilang, kenapa enggak bilang Jakarta pergi Balikpapan? Itu ya. Nah, sekarang anakku saya ajar. Bukan lagi lagu yang dulu. Apa lagunya kepada anakku Ece? Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Dari lagu itu ditahu. Oh, berapa anaknya Nabi? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Siapa pertama? Qasim. Itu lagu-lagu dulu. Lagu-lagu yang saya ajarkan anak saya sekarang. Lagunya anak-anak kita sekarang apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas ku dongok. Apa nak kepalamu simpan di kakimu? Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Maka untuk mengetahui sisi kehidupan Nabi, kita adakan maulid. Maulid dari Sabang sampai Merauke, sampai baru-baru saya ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, itu sama temanya. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Bagaimana kau teladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Bagaimana kau contoh Nabi kencing kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi kencing? Bagaimana kau mau contoh Nabi tidur kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi tidur? Maka inilah hikmahnya kita datang peringatan maulid
Untuk apa? Dengar kisah Nabi, mudah-mudahan kisah itu kita bisa teladani dalam kehidupan sehari-hari. Saya tanya, ibu-ibu kau datang sini untuk apa? Telur. La haula wala quwata illa billah. Ndak na puas itu telur. Siang malam telur aja na pikir otaknya. Ini ndak cukup dibagi-bagi ini. Mau lihat dasar latif. Apa kelebihannya ini Ustaz? Pendek, jelek, hitam. Maka kita datang maulid untuk apa? Wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat yakin langkah-langkah kaki ibu meninggalkan rumah, naik motor, naik mobil, jalan kaki, kempes ban mobilmu, itu nanti akan menjadi saksi betapa kalian mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tong kuliah pergi maulid baku bonceng ceweknya. Ini nih. Nabi bilang pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i cilaka? Nggak ada itu. Hei, yang boncengan sama cowoknya hari ini, jangan kau pulang sama cowokmu. Nanti nak kasih tikung kau ke jalan lain. Ya. Iya baru kau begitu anak muda. Ya. Maka kita datang sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada usia Nabi, usianya 6 tahun wafat ibunya, diambil oleh pamannya. Baru kasihan 2 tahun bersama pamannya, kakeknya Abdul Muthalib, diambil oleh paman, meninggal lagi kakeknya. Kemudian usia 12 tahun Nabi pergi berdagang dari Mekah ke Syam. Apakah Nabi berdagang pakai pesawat? Tidak. Nabi berdagang pakai onta di tengah padang pasir. Sampai di Syam dilihat oleh pendeta. Namanya Bukhairah. Lalu pendeta Bukhairah ini melihat ciri-ciri kenabian. Apa itu? Nabi ke kanan, awan ke kanan melindunginya. Nabi ke kiri, awan ke kiri lagi melindunginya. Mukjizat Nabi menurut Alkitab Injil dilindungi oleh matahari, dilindungi oleh awan. Oh ini pendeta bilang, wah ini tanda-tanda Nabi akhir zaman ini. Dia lihat lagi, dia panggil teman bisnisnya, pamannya Nabi. Siapa namanya kemanakanmu itu? Muhammad. Sama ini. Ciri pertama dinaungi oleh awan, ciri kedua namanya Ahmad. Ini sudah ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga makin penasaran. Dia bilang, mari sini kemanakanmu. Apa itu? Saya mau lihat belakangnya. Ada enggak tanda-tanda di belakangnya? Karena menurut kitab mereka, ada tanda kenabian, di belakangnya ada tanda-tanda hitam. Orang Bugis bilang baba. Tahu baba toh? Tahu? Apa bahasa Indonesianya itu baba? Tanda lahir. Bengkok telingamu juga tanda lahir. Apa? Tompel itu di pipi. Apa bahasa Indonesia baba? Tidak ada. Yang penting bahasa Indonesia baba ya baba. Hitam. Lalu dilihatnya, dilindungi oleh awan. Namanya Ahmad. Ada hitam di belakangnya. Maka pendeta Bukhairah berkata, Abu Thalib, kasih pulang cepat ini kemanakanmu. Ini dicari orang Yahudi. Kalau didapat orang Yahudi dia bunuh. Baliklah Nabi. Kemudian usia 25 tahun beliau bekerja dengan seorang bangsawan Mekah. Orang kaya di Mekah, perempuan sudah 2 kali janda. Hidup janda. Keras juga itu ibu itu. Khadijah memperkenalkan Nabi. Nabi selalu dicerita, waktu itu belum jadi Nabi. Pegawainya Khadijah. Khadijah selalu memuji Muhammad. Khadijah berkata, baiknya nih pegawaiku, ya, jujur, disiplin, berlalu untung, dan tidak pernah bohong. Wajahnya juga menarik. Nah, selalu diceritakan kepada asistennya. Siapa nama asistennya? Nafisa. Nafisa lalu mengambil kesimpulan, oh ini bunda nak suka Muhammad. Maka Nafisa menjadi tim sukses.
Tapi bukan yang sukses sendiri. Ini tim sukses pilkada biasa. Nafisa berkata, Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Nabi bilang, baguslah. Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka sama saya? Nabi bilang, Nafisa, tenang. Saya punya urusan. Lalu datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka ki? Nabi bilang, alhamdulillah. Tapi ini laki-laki lebih muda dari bunda, tidak jadi masalah. Tapi dia pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Lalu dia bilang, Nafisa, tenang bunda, saya punya urusan. Akhirnya, inilah yang disebut tim sukses yang sama-sama menjaga harga diri kedua belah pihak. Maka menikahlah Rasulullah, Khadijah umurnya 40 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 25 tahun. Setelah menikah, lahir anaknya. Anak yang pertama namanya dikasih Qasim. Setelah menikah, 7 anak beliau, tapi yang terakhir namanya Ibrahim. Dari 7 anak beliau, 1 saja yang mendapati Rasulullah menjadi nabi dan rasul, yaitu Fatimah. Yang lain anak-anak nabi masih usia kecil wafat, masih udah remaja wafat. Beliau melihat 6 anak rasul, dilihatnya dalam keadaan dia lihat mata kepalanya meninggal anaknya. Saya yakin kita di sini tidak ada yang anaknya meninggal 6 orang. Begitu beban penderitaannya Nabi. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun, beliau selalu melihat orang Mekah. Apa dia lihat? Kenapa ini orang Mekah dia sembah patung? Kenapa ini orang Mekah dia sembah berhala? Kenapa dia sembah patung? Kenapa dia sembah patung itu? Kenapa bukan sekalian bikin patung dia sembah? Maka Nabi ke Gua Hira. 3 hari 3 malam dalam Gua Hira. Pas tanggal 17 Ramadan, datang malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki. Dia peluk Nabi. Lalu Jibril berkata, Iqra, Muhammad, baca. Nabi berkata, saya tidak tahu baca. Bacai, saya tidak tahu baca. Dipeluk makin keras sampai Nabi seolah-olah tidak bisa bernapas. Barulah Nabi berkata, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Pulanglah Nabi. Lalu setelah sampai di rumahnya, 3 hari 3 malam, sampai di rumah beliau, kemudian Nabi berkata kepada istrinya, istriku selimuti saya kedinginan. Khadijah tidak banyak tanya, langsung diselimuti istrinya, suaminya. Hikmah pertama, kalau kalian cinta kepada Nabi, contoh Khadijah. Bagaimana sifatnya Khadijah? Tidak pernah bersangka buruk kepada suami. Dengar kok. Hei, ini semua ini ada WhatsApp masuk lope-lope. Nabi suami nak, ndak ku kenal itu kesiang. Sumpah kak, ndak ku kenal. Itu salah kirim. Bohong, memang kau pembohong. Bu, sangka baik. Kau telepon suamimu tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Kau telepon lagi 1 jam kemudian tidak dijawab. Oh, lagi mencerek. Masuk di toilet. Kau telepon lagi belum dijawab. Oh, lagi rapat sama Pak Wali. Tenang perasaanmu. Kapan kau sangka buruk kepada suamimu, pasti kau tidak bisa tenang. Adalah orang suami istri. 5 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-6 istrinya pergi periksa ke penyakit dokter ahli kandungan. Diperiksa kandungannya. Kata Pak dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, sujud syukur suaminya. Tapi tolong ibu ya, jangan cerita, nanti tidak jadi, malu lagi kita. Baik Pak, rahasia berdua ya, oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, kenapa bisa dia tahu ini? Pasti suamiku lagi cerita ini. Datang suaminya capek, cari nafkah, kehujanan, kempes ban motornya. Baru kasihan buka. Assalamualaikum cintaku. Apa cinta-cinta? Pembohong memang kau. Gas itu. Apa lagi itu? Apa. Kenapa itu PLN dia tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti dari kamu. Marah juga suaminya. Pergi PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya Pak. Ini ada catatannya. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punyaku kau putus, apa dah pakai istriku di rumah? Dia bilang terpaksa pakai lilin. Ini kalau bersangka buruk. Maka berhentilah kalian sangka buruk. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, woi ibu-ibu, woi. Jangan selalu curiga sama suamimu. Kau kira enak jadi suami? Hei. Dipikir bagaimana kau dibelikan kok gelang. Supaya kau pulang kampung dihormati sekampungmu. Dipikir dibelikan kau baju baru. Supaya kau bertetangga dihormati tetanggamu. Dipikir dibelikan kau AC supaya tidak rusak kulitmu. Dicicilkan kau mobil. Itu semua dia pikir suamimu. Mana pernah ada kau pikir cicilan mobilmu? Maka hormati suamimu. Suamiku pembohong Ustaz. Kau tidak tanggung dosanya. Makanya kalau kalian cinta kepada Rasulullah, hormati suamimu. Datang suamimu marah-marah, kau peluk baik-baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Wah, berhenti marah itu. Termasa masuk kamar masih marah-marah ngomel-ngomel. Peluk dia dari belakang. Baru kau nyanyi. Insaplah wah. Hei, Bu, boleh marah sama suami, tapi tidak boleh menghina. Suamiku Ustadz pemalas. Boleh kamu kecewa, boleh kamu marah, tapi jangan menghina.